Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Trending topik hashtag bubarkan PDIP, tetapi dikutip dari suarajabar.id, dia mengatakan begini, setuju kritikan Gus Baha tentang Soekarnoisme, PA 212 minta PDIP dibubarkan. Dan bahkan menjadi trending topik ya dari kemarin bahwa hashtag bubarkan PDIP, dan bahkan salah satunya komentar-komentar seperti ini. Ini bubarkan aja PDIP, rakyat sudah nggak mau lihat partai benteng. Ini hashtag PDIP, dan bahkan di sini sudah 2 hari yang lalu sudah banyak yang menghashtag itu ya, bahkan bubarkan PDIP yang terbaik, dan bahkan dari Rizal Ramli juga, ketua banggarnya itu yang naik private jet ya, yang super kaya di mana-mana. Terus kemudian September bulan terkutuk bagi minoritas kiri, harusnya keluarkan lagi 3, turunkan harga BM, bubarkan PDIP, bubarkan kabinet. Tumbangkan Jokowi, bubarkan PDIP, bubarkan PDIP, Indonesia biar aman, nyaman, demokrasi, tenggelamkan dan bubarkan PDIP. Ini sungguh banyak sekali hashtagkan bubarkan PDIP, dan bahkan menjadi trending topik di September 2022 ini ya. Tetapi dari komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar para netizen. Dari Kang Ipul, setuju PDIP dibubarkan, 1 kandang koruptor, 2 mau merubah Pancasila, 3 merugikan buruh dan rakyat. Saya mendukung Kiai Gus Baha karena beliau ulama garis lurus, keilmuannya nggak bisa diragukan lagi. PDI harus musnah dari bumi Indonesia. Allahu Akbar. Ini bagi pro dan kontra terhadap bubarkan PDIP yang menjadi trending topik ya. Terima kasih Gus Baha sudah berani ambil resiko. Gus Baha akan diberi label sebagai ulama intoleran radikal. Sangat setuju, sebaiknya bubarkan saja partai PDIP biar aman negara kita. Mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya. Setuju kritikan Gus Baha tentang Soekarnoisme, PA 212 minta PDIP dibubarkan. Wakil Sekretaris Jenderal Wasikjen Persaudaraan PA 212 Novel Bakmomin mengaku setuju dengan pernyataan Kiai Ahmad Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha mengenai Indonesia bukan milik PDIP atau Soekarnoisme saja. Sebelumnya Gus Baha menyampaikan penjelasan tentang adanya orang-orang yang pro dengan Megawati mendewakan Soekarno dalam ceramahnya. Diketahui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP selalu menggaungkan paham Soekarnoisme. Hal itu dikarenakan sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri merupakan anak dari proklamator. Dikutip dari suara.com, paham Soekarnoisme dinilai sebagai sosok yang menjadikan Indonesia merdeka, hingga PDIP sangat menggunakan nasionalisme dengan kekuasaannya. Ceramah Gus Baha itu pun menjadi viral di jejaring media sosial. Dalam video yang beredar, Gus Baha menyatakan Indonesia sendiri bukan milik PDIP atau Soekarnoisme saja, tetapi untuk semuanya, karena ulama Islam juga terlibat dalam kemerdekaan Indonesia. Bahkan Gus Baha membenarkan bahwa Soekarno merupakan deklarator kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, kata Gus Baha, umat Islam atau partai Islam tidak kecil hati karena embrio yang bernama Indonesia ada pada 1908, sebelum adanya partai nasionalis yang berani melawan kolonialisme Belanda. Dan bahkan kata Gus Baha, pertama kali yang mencetus ide melawan Belanda adalah Kiai Islam, yaitu dengan membuat Serikat Dagang Islam yang berubah menjadi Serikat Islam dan menjadi Partai Islam. Jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan Gus Baha, bahwa apa yang terjadi selama ini, kalau memang itu dibubarkan, maka harus melalui pemerintah. Dan pemerintah itu tidak sembarangan mau membubarkan begitu, harus melalui perundang-undangan. Contoh seperti DMK memutuskan misalnya, maka keterlibatan partai ini apakah ada kendala atau menjadi provokator negara atau punya masalah besar terhadap negara, maka itu bisa dibubarkan. Tetapi
Ini sangat sulit sekali begitu. Karena apa? Karena di satu sisi dalam undang-undang MK sendiri, dalam undang-undang partai sendiri, kalau itu dibubarkan ya yang pertama harus sesuai dengan permintaan orangnya. Terus yang kedua sesuai dengan permintaan partai. Yang kedua adalah apakah sejalan dengan undang-undang. Kalau memang tidak sejalan dengan undang, misalnya ada kudeta, ada problem besar, itu boleh diajukan ke MK begitu. Tetapi siapa yang mau mengajukan? Karena pada hakikatnya partai PDIP adalah partai besar, juga partai penguasa di parlemen hari ini, dan juga sangat sulit sekali untuk membubarkan PDIP, walaupun rakyat menginginkan pembubaran PDIP begitu. Tetapi bagi saya bukan hal yang terbaik untuk membubarkan itu, tetapi bagaimana caranya introspeksi diri dari masyarakat bahwa kalau memang tidak suka ya memang tidak menjadi masalah begitu. Dalam artian ini kan demokrasi kita begitu. Nah, dari PA 212 itu minta dibubarkan dalam artian ya kalau memang FPI bisa dibubarkan, kenapa PDIP tidak bisa dibubarkan? Pikiran PA 212 memang begitu mungkin. Tetapi pada hakikatnya adalah konteksnya apapun yang bertentangan di negara kita itu bisa sebenarnya dibubarkan begitu. Dan bahkan dalam beritanya begini. Ya, kita akan mungkin tidak hormat Soekarno. Beliau sebagai pahlawan besar kita hormati, tapi kebesaran Pak Karno demi bangsa Indonesia jangan kemudian direduksi, disederhanakan hanya melewati partai. Itu kan namanya pengkerdilkan. Tentu Pak Karno bikin negara ini ya untuk semua bangsa, bukan untuk PDIP saja, bukan untuk partai-partai marhainisme saja. Juga bukan partai-partai yang berpaham Soekarnoisme saja, pungkas Gus Baha. Benar sekali apa yang diucapkan Gus Baha, justru karena itu PDIP harus dibubarkan karena sudah sangat berbahaya untuk keutuhan bangsa serta mengancam ideologis bangsa, ujar Novel pada Minggu 22 Agustus 2021. Hal itu yang menjadi perhatian Novel, yakni peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni seharusnya tidak menjadi peringatan nasional karena ada keinginan dijadikan sebagai surrealisme. Dan bahkan tanggal 1 Juni dijadikan sebagai hari lahir Pancasila sebagai pembodohan dan pendangkalan akidah serta mengarah kepada nasakom, karena sejatinya Pancasila adalah rumusan ulama yang warisan ulama, dan Pancasila 18 Agustus 1945 lah yang sah dan dijiwai Pancasila 22 Juni 1945, jelas Novel. Novel pun memberikan alasan PDIP harus dibubarkan, yakni karena PDIP dianggap sebagai inisiator RUU haluan ideologi Pancasila HI yang ingin mengganti Pancasila dengan Ekasila, dan juga dianggap ingin menghapus TAP MPRS 25 1966 tentang larangan komunisme, marxisme, dan leninisme. Makanya PDIP harus dibubarkan, bukan malah pengusung Puan dan Ganjar karena diduga terlibat kasus korupsi EKTP juga bansos, dan malah Puan memajang baliho di saat rakyat pedih atas wabah corona yang telah membuat susah karena pemerintah gagal mengatasi corona sampai yang meninggal adalah paling besar di dunia, terang Novel. Malah pemerintah bukan sibuk urus corona, justru bansos corona dikorupsi, justru pemerintah malah sibuk kriminalisasi ulama dengan dalil corona. Padahal pelanggaran prokes dilakukan Jokowi dan anaknya, dan Jokowi juga nggak minta maaf atas kurang lebih 120.000 yang wafat, pungkas Novel. Nah, inilah yang menjadi catatan penting bahwa yang saya katakan tadi, bahwa kalau itu dibubarkan maka harus melewati MK begitu. Dalam artian tidak mudah untuk membubarkan partai besar begitu. Kalau memang ada keterikatan tidak sesuai dengan undang-undang Pancasila, mungkin bisa dibubarkan begitu. Alasannya sangat sederhana sekali begitu. Nah, mengapa ini tidak bisa dibubarkan? Karena memang satu sisi PDIP juga mempunyai kontribusi besar kepada negara kita. Di satu sisi tidak semua PDIP itu buruk ya, tidak semua anggota PDIP itu buruk ya. Saya tekankan bahwa memang ada kepentingan-kepentingan tersendiri dalam sebuah partai. Tidak hanya PDIP, partai-partai lain pasti punya kepentingan juga begitu. Apakah PDIP tidak berkuasa lalu kemudian partai lain berkuasa, apakah sama dengan PDIP? Mungkin bisa sama, mungkin bisa lebih parah, atau mungkin lebih baik.
Nah, ini catatan penting karena demokrasi kita memberikan kebebasan bahwa kepada siapapun, kepada anak bangsa yang punya prestasi, maka kita harus dukung bersama-sama begitu. Dalam artian ini menjadi catatan penting bagi kita bahwa untuk membuka partai besar itu tidak mungkin, tidak semudah membolak-balik telapak tangan. Dalam artian ini tidak mudah sekali. Memang betul apa yang digunakan Gus Baha bahwa Indonesia itu bukan milik Soekarno sepenuhnya, tetapi milik negara dan rakyat yang berdaulat di negara kita itu sendiri begitu. Walaupun Megawati diagung-agungkan oleh pemujanya dari pengikutnya, ya wajar-wajar saja karena memang dalam artian ya memang dia pengikut PDIP terbesar begitu, sama dengan partai lain yang fanatik dengan yang lain. Mungkin sama dengan sepak bola, kami fan Barcelona misalnya atau fan Madrid atau fan MU semuanya itu sama, ada satu fanatik. Tapi tidak mungkin ada klub besar itu dibubarkan tiba-tiba kecuali memang ada problem besar begitu. Ini yang menjadi catatan penting dan pertimbangan dari masyarakat dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentarnya. Mari terus bersolawat asyikil dan membaca la haula wala quwwata illa billah. Gus Baha, ulama NU yang dimensi lain, cerdas dan bisa membaca situasi politik dengan logika Islam. Beliau tidak haus dan tidak tunduk pada kekuasaan. Gus Baha itu NU garis lurus, beliau bukan NU struktural tapi sangat dihormati semua di kalangan Nahdien karena keilmuan yang mumpuni. Apresiasi Gus Baha ternyata bukan hanya ngaji tetapi pemikiran dan analisisnya sangat dalam atas sejarah berdirinya NKRI. Semoga benar-benar PDIP tersingkir, rakyat sadar jangan pilih partai korupsi. Meskipun berat untuk kompetitif dan partai berkuasa, tapi sangat setuju jika ada upaya terbuka jika 2024 PDIP enggak perlu dipilih. Ingat janji-janji surgawi yang enggak pernah terrealisasi. Sangat setuju PDIP dibubarkan karena mereka udah bertentangan dengan Pancasila, yaitu sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Terus kemudian rasanya adem ketika ada tokoh yang berani menyuarakan persatuan dan kesatuan. Akur orang NU sejak kecil, bubarkan dan hapus secepatnya. Gus Baha ulama dan tokoh yang bijak selalu dalam garis yang lurus. Setuju, partai manapun yang korup dan merusak negeri ini harus dibubarkan. Lah, kalau ini bagus komentarnya dari Zafira of Tikial. Setuju, bubarkan saja partai ini sudah tak punya manfaat untuk negeri kita. Gus Baha cerdas, alim dan berdedikasi tinggi. Terima kasih Gus Baha, juga Bang Rapi. Semoga banyak rakyat yang tidur jadi bangun. Sepakat. Semoga Allah dilindungi muslimin. Setuju sekali dengan Gus Baha. Apresiasi terhadap Bung Karno, tapi sekaligus juga prihatin terhadap Bung Karno yang sedikit banyak memberi peluang hidupnya PKI. Indonesia tanpa PDP insya Allah akan lebih baik. Belum tentu juga kan. Jujur jarang ada channel sekelas ini. Pelajaran seperjuangan bangsa. Ini kalau Bapak Presiden Soekarno masih ada pasti menangis melihat negara kita. Kami di Aceh sudah dari dulu melenyapkan PDIP. Partai tidak sedikit pun memperjuangkannya. Alhamdulillah, terima kasih pencerahannya Ustadz Gus Baha. Skenario hanyalah bagian kepengen kecil dalam sejarah kemerdekaan, kata almarhum kayaknya. Jadi kalau kita melihat ini, kesimpulan saya satu, partai besar itu sulit untuk dibubarkan kecuali ada problem besar kepada negara. Kenapa di Indonesia itu banyak partai? Ya karena memang demokrasi, sistem demokrasi kita tidak ada batas siapa yang membangun partai begitu. Terus yang ketiga adalah bahwa hal ini kalau saya lihat PDIP itu ya memang banyak ada yang korupsi, partai-partai lain juga banyak yang korupsi. Belum tentu PDIP dibubarkan akan lebih baik, belum tentu juga, atau lebih parah daripada PDIP begitu. Dan ini masih belum tentu karena negara kita itu sudah disusupi dengan kepentingan dan oligarki. Ya tidak mudah untuk membubarkan partai PDIP begitu walaupun banyak hashtagan begini dan itu karena saya yakin PDIP juga punya kontribusi besar kepada negara kita dan bahkan melebihi dari kita, dari rakyat yang memang
hanya koar-koar dan tidak tahu pada situasi kepada negara begitu. Mungkin itu. Saya tidak mendukung siapa-siapa, tetapi kami yakin semua partai akan akan membangun untuk bangsa. Saya yakin seperti itu semua partai. Tetapi di satu sisi ada kepentingan. Kalau ada kepentingan, saya katakan itu adalah oknum bagian yang masuk kepada semua partai itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.